Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Perkenalkan saya Desri Enang Lestari, NIM 18035028. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan judul dari makalah saya. Baiklah, di sini saya mempunyai judul yaitu uji aktivitas antibakteri ekstrak daun mahkota dewa atau Valeria macrocopa terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Ya, saya masuk ke dalam latar belakangnya, di mana seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kiri saya, terlihat di sini bentuk buah mahkota dewa, di mana mahkota dewa ini berbentuk bulat dengan kulit dengan daging kulit berwarna warna merah marun, kemudian terdapat daging kulit dan biji di dalamnya. Seperti yang kita tahu bahwa mahkota dewa ini tumbuh subur dataran tumbuh subur pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Buah mahkota dewa ini tersebar luas di Indonesia, banyak ditemukan di Indonesia, dan juga buah mahkota dewa ini banyak tumbuh di daerah Papua. Kemudian, buah mahkota dewa ini juga sering digunakan sebagai obat tradisional sehingga akan mengurangi penggunaan obat-obatan kimia. Yang terakhir adalah mengandung metabolit sekunder sebagai antibakteri, di mana buah mahkota dewa ini juga mengandung banyak metabolit sekunder seperti saponin, flavonoid, timin, dan banyak lagi lainnya. Dan juga metabolit sekunder yang dikandung oleh buah mahkota dewa ini dapat menyembuhkan penyakit kulit, penyakit diabetes, kanker rahim, dan juga banyak penyakit lainnya. Dan juga buah mahkota dewa ini juga mengandung antioksidan yang tentunya juga banyak bermanfaat bagi tubuh manusia, yang juga digunakan sebagai untuk menangkap radikal bebas. Kemudian kita masuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian dari judul yang saya buat ini adalah dengan yang pertama, mengetahui kandungan metabolit sekunder tanaman mahkota dewa, di mana kandungan metabolit sekunder itu kan banyak seperti yang saya jelaskan tadi, ada flavonoid, ada timin, ada saponin, dan juga lain sebagainya, di mana yang kita gunakan ini sebagai sampelnya adalah daunnya. Yang kemudian untuk tujuan yang kedua adalah menguji aktivitas pemberian ekstrak daun mahkota dewa sebagai antibakteri terhadap daya hambat bakteri Staphylococcus aureus, di mana objek yang bakteri yang saya fokuskan di sini adalah Staphylococcus aureus. Kemudian kita masuk ke dalam tinjauan pustaka, di mana klasifikasi mahkota dewa ini atau Valeria macrocopa ini divisinya adalah spermatophyta dengan subsidi Angiospermae, kemudian dengan kelas Dicotyledon, dengan bangsa Timilaceae, dengan suku Timilaceae, dengan marga Valeria, dan spesies Valeria macrocarpa. Kemudian, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa banyak sekali kandungan metabolit sekunder yang terdapat pada buah mahkota dewa ini atau Valeria macrocopa, di mana di sini ada 5 kandungan metabolit sekunder. Yang pertama itu adanya saponin, kedua flavonoid, ketiga fenol, alkaloid, dan tanin. Kita masuk ke bakteri. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita akan terfokuskan kepada bakteri Staphylococcus aureus, di mana di sini adalah bentuk dari secara makroskopisnya bakteri dari Staphylococcus aureus ini berbentuk seperti yang saya gambarkan di PPT saya. Bakteri Staphylococcus aureus ini memiliki kingdom bakteria dengan filum Firmicutes, dengan kelas Bacillia, ordo Bacilliae, kemudian famili Staphylococcus dengan genus Staphylococcus, dan dengan spesies Staphylococcus aureus. Bakteri Staphylococcus aureus ini memiliki ciri-ciri bentuk kokos yang terlihat seperti gambar yang ada di samping saya ini, dengan diameter
0,7 sampai 0,9 nanometer dan tersusun atas sekelompok bentuk yang tidak beraturan, tidak membentuk spora, dan dapat lisis oleh obat-obatan seperti antibakteri. Bagaimana jika kita terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus ini? Banyak sekali gejala-gejala yang timbul pada tubuh kita pada saat kita terkena atau terdampak dari virus dari bakteri Staphylococcus aureus ini, seperti bisul. Bisul kan banyak tumbuh di daerah tubuh manusia. Kemudian adalah impetigo seperti yang terlihat di gambar, bahwa impetigo di gambar ini berada di sekitar wajah manusia, berada di sekitar mulut manusia. Kemudian adalah kulit bernanah. Kulit bernanah ini juga dapat disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus ini. Jadi bagi kita yang terkena kulit bernanah ini juga sedikit berhati-hati karena itu juga bisa disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Kemudian adalah infeksi kulit lainnya seperti ini. Banyak ada nanah sedikit, mungkin jerawat, mungkin kita seperti jerawat, kita mungkin menyebutnya itu seperti jerawat, tapi bisa jadi itu bukan jerawat, tapi karena terinfeksi oleh Staphylococcus aureus. Kita masuk ke dalam antibakteri. Apa sih itu yang dinamakan dengan antibakteri? Karena kita akan membahas yang namanya antibakteri, di mana antibakteri merupakan golongan senyawa, baik alami maupun sintetis, yang memiliki efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia dalam organisme, yang kemudian adalah mekanisme terhadap bekerja terhadap bakteri, di mana yang pertama itu bakteri akan inhibitor dinding sel bakteri, kemudian ada inhibitor sintetis dari protein bakteri, kemudian menghambat sintetis folas, yang keempat adalah mengubah permeabilitas membran sel, dan terakhir adalah mengganggu sintetis dari DNA. Ini adalah metode penelitian, di mana metode penelitian yang digunakan di sini ada dua, yaitu uji fitokimia, kemudian adalah uji aktivitas antibakteri, di mana uji fitokimia dilakukan dengan metode ekstraksi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui senyawa-senyawa kimia aktif yang ada dalam ekstrak daun mahkota dewa. Kemudian dilakukan uji yang kedua, yaitu uji aktivitas antibakteri, di mana dilakukan dengan metode diffuse cakram. Kemudian uji aktivitas antibakteri bertujuan untuk mengetahui kemampuan senyawa kimia tertentu dalam ekstrak daun mahkota dewa untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, kita lanjut kepada uji fitokimianya, di mana yang pertama itu diadakan uji dari metabolit sekunder, yaitu pertama ada uji alkaloid, di mana uji alkaloid ini dengan menggunakan reagen Wagner dengan reaksi Mayer. Yang kedua adalah uji flavonoid, di mana uji yang dilakukan adalah serbuk Mb dan HCl dengan reaksi positif jika terbentuk warna merah jingga atau warna kuning jingga. Yang kemudian adalah yang ketiga uji tanin, di mana uji yang dilakukan dengan etanol dan FeCl3 dengan reaksi positif jika terbentuk warna hijau kehitaman. Yang terakhir, yang keempat adalah uji saponin, di mana reaksi positif yang terbentuk busa stabil dengan ketinggian 1-3 cm selama 15 menit. Dan terakhir adalah uji fenol, di mana yang digunakan adalah etanol dan FeCl3, di mana reaksi positif jika terbentuk warna hijau atau hijau kebiruan. Kemudian adalah uji antibakteri yang kedua, di mana uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan mengetahui adanya aktivitas antibiotik atau antibakteri terhadap penghambatan pertumbuhan bakteri yang dilakukan dengan metode difusi cakram. Di mana yang pertama adalah medium nutrient agen atau Na dicairkan menggunakan hot plate. Kemudian ekstrak sampel ditimbang sebanyak 0,5 gram, yang kemudian disterilisasi menggunakan alkohol. Kemudian ditambahkan etanol dan dihomogenkan dengan menggunakan vortex. Yang langkah selanjutnya adalah medium Na dituangkan ke dalam cawan Petri, di mana di sini cawan Petri pada gambar yang didekatkan pada bunsan. Kemudian biarkan bakteri digoreskan pada cawan Petri tersebut. Yang terakhir adalah inkubasi biakan bakteri, di mana yang pertama menyiapkan paper dish, yang kedua adalah ditetesi petrasilin dan aqueous. Kemudian
di inkubator selama 24 jam dan maka diamati zona bending yang terbentuk menggunakan mikrometer sekrup. Di mana hasil dari pembahasan uji fitokimia di mana identifikasinya alkanoid tidak ada, flavonoid juga tidak ada, tanin ada, saponin tidak ada juga, dan fenol juga tidak ada. Di mana hasil uji positif tanin ini dengan bentuk warna hijau kehitaman. Kemudian adalah berdasarkan hasil uji fitokimia daun mahkota dewa yang terdapat pada tabel yang ada di samping layar saya menunjukkan bahwa daun mahkota dewa adalah mengandung tanin. Ini membuktikan daun mahkota dewa mengandung senyawa aktif metabolis sekunder. Pada pengujian tanin menunjukkan hasil positif dengan perubahan warna hijau kehitaman. Untuk uji alkaloid, flavonoid, saponin, dan fenol memberikan hasil negatif karena tidak adanya endapan maupun perubahan warna yang terjadi pada saat penambahan bereaksi. Yang kedua adalah penentuan kadar daya hambat, yang diameter zona hambatnya itu pada bakteri Staphylococcus aureus dengan properties 1 adalah 0,25 cm, properties 2 adalah 0,2 cm, sedangkan properties 3 adalah 0. Berdasarkan uji antibakteri ekstrak daun mahkota dewa, menunjukkan bahwa ekstrak tersebut mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, ditandai dengan terbentuknya zona hambat pada perlakuan kontrol ekstrak sampel. Terbentuknya diameter zona hambat, hal ini dikarenakan ekstrak daun mahkota dewa memiliki senyawa aktif yang senyawa tanin pada ekstrak daun mahkota dewa bersifat bakteriosidal atau memiliki kemampuan merusak membran sel bakteri dengan mengkarutkan dinding sel atau membran sel sehingga mengganggu permeabilitas sel itu sendiri. Akibatnya, terganggunya permeabilitas sel tidak dapat melakukan aktivitas hidup, sehingga terjadi koagulasi protoplasma bakteri, kemudian pertumbuhannya terhambat bahkan mati. Tanin merupakan senyawa yang mampu membentuk zat besi sehingga menimbulkan gangguan pada tubuh manusia. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ekstrak daun mahkota dewa atau Pleuria macropa mengandung senyawa metabolis sekunder yaitu tanin yang berfungsi sebagai antibakteri dan dapat menghambat aktivitas atau pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Bapak, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.